Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Yarang Official. Dan di video kali ini saya akan ajak kalian ya, seperti biasa, untuk melihat persawahan ya teman-teman, yang baru sekitar 4 hari dikasih pupuk urea ya. Dan kita akan melihat kondisi dan dari pertumbuhan si padi ini, apakah dalam kondisi cepat ataupun tidak ya, seperti biasa. Dan buat teman kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kita sambil berjalan ya, berjalan tipis-tipis, dan kita nanti akan di depan akan memperlihat ya si pertumbuhan si padi setelah 4 hari dikasih pupuk. Dan saya waktu itu ya sudah bikin video cara mengasih pupuknya bagaimana, dan pupuk apa yang akan secara cepat untuk pertumbuhan si padi ini. Dan kita bisa lihat ya teman-teman, seperti ini. Nah ini ya teman-teman, kondisi si padi di 4 hari setelah dikasih pupuk ya teman-teman, seperti ini. Dan sangat cepat sekali ya, kita bisa lihat. Dan waktu itu saya dikasih naburkan pupuk kepada padi ini ya, jenis pupuknya urea sama Posca ya teman-teman. Karena apa? Karena Posca itu sangat cepat ya untuk pertumbuhan si padi ini, dan sangat luar biasa ya, menghijau. Dan walaupun ini terlambat ya teman-teman mengasih pupuknya petani di sini, ini sekitaran 1 minggu ya telat dikasih pupuk, tapi untuk secara pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Dan sekarang hampir sama persawahan yang duluan dikasih pupuk. Dan kita akan lihat ya ke sini lagi. Dan kondisi di bawah ini ya tidak terlalu bagus, dikarenakan ini mungkin banyak hama ya, dari keong emas mungkin, ataupun dari ulet belalang. Karena si padi ini bukan hanya di akhir panen ya untuk diserang hama seperti ini. Dari awal penanceban sampai akhirnya dipanen, hama tidak lesot dari padi ini. Artinya padi tidak lesot dari hama ini ya teman-teman, seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini, kita akan zoom ya. Nah ini ada yang carang-carang seperti ini. Ini jelas ya, habis dikerowoti hama ya. Nah kita akan zoom lagi ya, seperti ini. Ini sangat disayangkan sekali, walaupun dikasih pupuk banyak gimana pun, tetap ya hama tidak akan berubah. Dia tetap akan menggerogoti si padi ini ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan yang masih kecil seperti ini ya teman-teman, jenis hamanya hanya jenis hama seperti keong emas ya, yang sangat berbahaya untuk si pertumbuhan padi dan menghambat ya. Dan juga belalang ataupun ulet ya, yang suka makan daunnya. Kalau si keong itu cuma menggerogoti batangnya, dan dia akan mati seperti itu. Kondisi dan situasi ya di hari
Minggu ini, 6 hari setelah Lebaran. Seperti inilah kondisinya, sangat cerah sekali di daerah sini ya teman-teman. Kita bisa lihat. Dan jenis padi yang ditanam di sini bukan jenis padi Inpari ya. Inpari ada Inpari 32, ada Inpari 38, 42, bukan ya. Ini jenis padi CR lokal ya teman-teman. Jadi CR lokal itu berbentuknya tidak terlalu besar, kecil dan sangat berbobot ya. Kalau di sini umumnya para petani hanya menanam padi jenis CR lokal di sini. Karena selain bobotnya yang sangat berat ya untuk penghasilan panen, dan juga tahan akan roboh diterjang badai angin walaupun hujannya, teman, seperti itu. Dan di sana ya kita zoom, itu jenis padi bukan padi lokal ya, jenis padi mungkin padi Cianjur kali ya, karena itu sangat tinggi sekali. Dan nanti setelah ini sekitaran 1 bulan lebih ataupun 1 bulan ya, nanti akan dirambet kedua. Nanti saya akan bikin videonya lagi. Dan setelah dirambet kedua nanti akan dibacok ya pinggiran sawahnya ini. Dan setelah itu nanti tinggal tunggu penyemprotan awal, dan nanti ada juga penyemprotan akhir ya, sampai 3 kali penyemprotan. Nanti saya akan bikin videonya. Penyemprotan awal itu akan membasmi apa, dan yang keduanya akan membasmi apa, dan yang tiganya membasmi apa, seperti itu ya teman-teman. Nanti saya akan ceritakan dan saya akan bikin videonya. Dan para petani di sini yang mungkin belum nampak ada yang turun ke sawah ya, apakah mungkin pada silaturahmi, masih silaturahmi ya, karena ini masih suasana Lebaran di hari Minggu, 6 hari setelah Lebaran. Dan seperti ini kondisi persawahan petani di sini. Jadi para petaninya belum terjun untuk memperlihat ya kondisi persawahannya para petani ini. Dan mungkin setelah 10 hari ke depan ya, pasti para petani akan melihat kondisi dan situasi seperti ini. Tentu saja ya harus dilihat, karena melihat kondisi seperti ini kita akan si padi ini kan butuh perairan yang cukup ya, karena kalau tidak diperiksa 2 hari sekali itu akan mengakibatkan kekeringan. Karena apa ya, jadi air di sini cukup kerepotan ya untuk mengairi persawahan di sini. Nah, sangat paparbut sekali ya. Kalau ditinggal sedikit aja langsung kering seperti itu ya teman. Dan oke, segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.